warisan gue terlalu banyak buat lo. Mana hak gue? Mana hak gue? Lalu bagaimana perihal performance royalty-nya? Kami sudah melakukan memasukkan sebuah pasal di kontrak perjanjian kerjasama bahwasanya pihak penyelenggara acara itu wajib membayarkan performance royalty ke LMK, di sini WAMI. Kebisingan yang begitu memekakan telinga seolah terjadi di lingkaran band Kotak beberapa waktu belakangan. Bukan karena fans yang rese, 12 tahun hengkang dari band Kotak, Posan sang mantan drummer tuntut hak ke Tantri dan kawan-kawan. Pada 7 Juli lalu, Posan bahkan melayangkan somasi terbuka. Somasi ini dilayangkan setelah mediasi tidak ada titik temu. Kini somasi Posan mulai ditanggapi serius oleh pihak Kotak yang seolah-olah selama ini dianggap takut atau keder menghadapi Posan. Obat tuh cuman gampang. Gue nih sakit hati. Kalau lu punya akal yang sehat, Sheila Chua dan Tantri, lu datengin gue. Lu datengin gue, lu ngobrol. Sebelumnya kita memang sudah melakukan mediasi ya. 15 November betul? 2020. Betul. Dan di situ memang terpampang cuman saya. Dan tanpa mungkin Pak Bid mengerti sebenarnya di belakang itu ada mereka berdua. Dan akhirnya kita melakukan mediasi. Namanya mediasi itu kan Proses kesepakatan antara kedua belah pihak, dan ternyata tidak menemukan titik terang. Pembahasannya waktu itu sempat ada pembahasan melayangkan ini ya 3 syarat, kalau misalnya 3 syarat. Dan menurut kami kenapa kita tidak melakukan 3 syarat itu karena menurut kami ya kita tidak sepakat dengan itu. Kita diam aja bukan berarti kita takut. Kita diam aja dengan tujuan supaya situasi itu baik, kondusif, dan gak usah ribut lah. Tapi kalau terus diserang, kami mempertimbangkan untuk melakukan tindakan. Bak telur dan ayam. Tidak begitu jelas mana yang lebih dahulu menjadi sumber masalah bagi Posan. Putusnya silaturahmi ataukah tidak mendapatkan hak lagi atas lagu-lagu yang diciptakannya. Bro dan sister, ya Sheila Chua dan Tantri, ini gue sebut nih, Sheila Chua dan Tantri. Gila ya, kalau dari waktu gue keluar dari Kotak, lu bilang silaturahmi apaan? Kalau keluar dari Kotak, lu dateng aja, lu gendong anak gue, mungkin gue udah nangis kali ngeliatnya. Pakai aja lagunya, nggak masalah. 2011, dia memutuskan mengundurkan diri secara sadar. Dia menandatangani surat pengunduran dirinya secara sadar. Dalam beberapa kesempatan, Posan berulang kali menuangkan rasa sakit hati, terutama pernyataan Tantri dan kawan-kawan yang merasa lebih enak bagi 3 hasil manggung daripada harus merekrut drummer atau anggota baru. Sejak keluarnya Posan pada 2011, Kotak memang tidak mencarikan pengganti karena alasan adaptasi. Sementara itu, Tantri menyebut video-video yang dilihat Posan adalah potongan-potongan video yang tidak utuh. Enaknya Tantri lu ngomong enak dengan mulut lu lebar-lebarin gitu. Apa mau ngomong apa sih? Ya gitu, enakan kita bertiga karena udah lama kita menikmati ini yang bagi 3 gini langsung. Tapi lo nggak menganggap itu emang hanya bercandaan gitu nggak? Awalnya gue nganggapnya bercandaan bro. Iya. Cuman kok banyak video gitu. Bukan cuma di satu kanal YouTube. Betul. Loh ini lo udah nggak bercanda. Lo cuman mengemasnya seperti orang yang ketawa-ketawa. Lu menyakiti hati orang kayak gitu. Lu menyakiti hati orang kayak gitu. Pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul akhirnya pertanyaan yang sama yang sering muncul tuh akhirnya kita enak bagi 3. Tapi setelah itu ada penjelasannya. Ya itu, jadi literasi ya. Sebuah konten itu kan kalau dipotong-potong hanya sepersekian detik itu akan menjadi narasi yang bisa aja digoreng-goreng gitu. Tapi kalau ditonton secara full itu kami menjelaskan kok. Setelah bercanda-bercanda itu kita menjelaskan enggak gini loh maksudnya. Kami tuh nggak mau beradaptasi lagi sama orang baru karena untuk ngeklopin 3 orang ini aja butuh proses yang cukup lama. Sebenarnya itu alasannya. Kali ini serius menanggapi Posan,
Lalu bagaimana langkah Kotak terhadap lagu-lagu yang diklaim sang mantan penabuh drum? Di Tumiti Minsek, lagu ciptaan Posan secara pribadi menurut Chua sudah tidak dibawakan lagi sejak 2019. Namun lagu-lagu lain yang diciptakan bersama, Kotak sepertinya kekeh untuk tetap membawanya karena merasa mereka memiliki hak yang sama. Lantas bagaimana sikap Posan setelah untuk pertama kalinya Kotak menanggapi secara hukum dan terkesan menantang balik dirinya? Tapi untuk sekedar teman-teman media tahu, dari 2019 memang kita sudah tidak membawakan lagu beliau. Cara ciptaan sendiri. Iya, karya ciptaan beliau yang sendiri. Dan untuk yang satunya lagi, itu semenjak mediasi, kami pun tidak mau membawakan lagi. Itu sih untuk menjelaskan. Jadi memang sebelum yang beliau tadi, sebelum memang ada teguran dari beliau datang ke kami, memang sudah lama ya. Udah gak bawakan. Lagu-lagu yang memang diciptakan bersama, kami pun memiliki hak yang sama untuk tetap membawakan. Jadi kami tetap membawakan lagu-lagu yang diciptakan secara bersama.